Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, wabil khusus para guru kita bersama, Pak Ustadz Danuri Syafi'i, Pak Ardi Wijaya, Pak Ahul Muin dan lain-lain, serta para orang tua kami yang senantiasa kami harapkan doa restu dan tegurannya. Wabil khusus kepada tuan rumah pada malam hari ini, yaitu Bapak Agus Salim selaku yang ketempatan dan menarik arisan. Mudah-mudahan kedatangan kami walaupun sedikit merepotkan, datang membawa berkah, pulang membawa ampunan untuk tuan rumah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saya lanjutkan pembacaan yang kemarin itu, yang di musola itu, bahwa Rasulullah bersabda, ana sayyidu annas yaumal qiyamah. Saya itu adalah pimpinan, sayyid manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik. Tahukah kalian kenapa hal itu? Apa yang menyebabkan saya menjadi sayyid? Nah, setelah itu kan pengajiannya berhenti tuh. Iya, sengaja ya. Ya jama'ullahun nasa al-awwalina wal akhirina. Allah mengumpulkan manusia dari yang awal sampai yang akhir, dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir itu siapa ya. Fi sa'idin wahidin, di satu permukaan tanah atau di satu lapangan. Kita itu akan ditaruh di satu padang. Padang itu begitu luas ya, nggak ada tempat ngumpet, nggak ada tempat berlindung, pokoknya itu padang datar saja begitu. Yusmi'uhumud da'i, yusmi'u memperdengarkan mereka, ad-da'i orang yang memanggil. Maksudnya adalah padang itu sepemanggilan. Kalau ada yang manggil, ada yang berseru dari satu tempat, itu seluruh manusia yang hadir di situ semuanya dengar ya. Itu namanya sepemanggilan. Wa yanfudhuhumul basaru, dan tembus atau terlihat oleh mereka al-basaru, pandangan mata. Maksudnya pandangan mata bisa menembus mereka semua, sepenglihatan, nggak ada yang bisa ngumpet pokoknya. Itu padang, namanya nanti mauqif ya. Wa tadnus syamsu, dan matahari mendekat. Faya bulugun nasu minal ghammi, faya bulugu maka mencapai, sampai annas, faya bulugu annasu minal ghammi wal karbi mala yutiquna, maf'ul bihnya ini ya. Nasu jadi fa'ilnya. Faya bulugu annasu, maka sampai kepada ya. Faya bulugu annasu, maka orang-orang itu sampai minal ghammi, dari gham. Gham itu artinya situasi tertekan dari dalam, itu gham. Misalnya bapak stres, sedih, itu namanya gham. Jadi orang-orang itu betul-betul diliputi gham. Ada yang stres, ada yang tertekan dari dalam hatinya, ada yang sedih, takut segala macam. Wal karbi, kalau karbi ini tekanan tapi dari luar. Suasana seperti itu, haus, kemudian keringetan, panas ya. Nah, situasinya itu sampai kepada manusia mala yutiquna, sesuatu yang mereka tidak sanggup untuk menahannya. Nggak sanggup Pak. Kita aja disuruh ngantri, misalnya bikin SIM, ngantri 3 jam aja kita udah nggak betah ya. Tapi ini beratus-ratus tahun kita dibiarkan di situ, nggak tahan pokoknya, semua orang nggak tahan.
wala yatahammaluna, dan mereka tidak bisa menanggungnya. Fayaqulun nasu, maka orang-orang berkata, ala tarawna ma qad balagakum, apakah kalian tidak lihat apa yang telah mencapai kepada kalian? Kalian udah sampai ke kondisi yang seperti ini. Ala tanduruna may yasfa'u lakum, ala tidakkah kita mencari, ya, ala tanduru, maukah kalian mencari may yasfa'u lakum, orang-orang yang akan memberikan syafaat bagi kalian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, maka berkata sebagian manusia kepada sebagian, alaikum bi adama, cobalah kalian ke Adam, alaikum bi adama, cari Nabi Adam. Fayatuna adama, maka mereka mendatangi Adam alaihi salam. Orang miliaran Pak, tapi dicari ketemu. Kenapa Nabi Adam bisa ketemu? Karena ada panji-panjinya, ya. Ada apa namanya? Benderanya, ada tandanya, ini Adam, ya. Fayaquluna lahu anta abul bashar. Orang-orang berkata kepadanya, kamu itu bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan engkau dengan tangannya, ya. Tentu jangan dijelaskan tangan seperti tangan kita, ya. Ini hanya bahasa untuk kita pahami saja. Wa nafakha fika min ruhihi, dan meniupkan kepadamu min ruhihi, dari rohnya Allah, ya. Roh itu kan miliknya Allah semuanya, ya. Itu ditiupkan kepada Nabi Adam. Wa amaral malaikata fasajadulaka, lalu menyuruh malaikat untuk sujud mereka itu kepadamu. Isfa'lana ila rabbik, berikanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala taro ila mahnanu fihi, ala taro ila ma qad balagona, tidaklah kamu lihat apa yang sedang kita alami, tidaklah kamu lihat apa yang sampai kepada kita. Fayaqulu Adamu, maka Adam berkata, inna rabbi qad ghadibal yaumah, sesungguhnya Tuhanku hari ini sangat marah. Ghadaban lam yaghdab, satu kemarahan yang sangat besar, tidak pernah marah qablahu, sebelumnya, mislahu, yang seperti ini. Jadi nanti Allah itu sangat murka, murkanya itu belum pernah dirasakan siapapun sebelumnya, ya. Jadi itu adalah puncak kemurkaan Allah. Wala yaghdaba ba'dahu mislahu, dan tidak akan marah lagi seperti itu setelah ini, ya. Jadi nanti itu kemarahan Allah ya kemarahan sekali saja, ya. Setelah itu nggak ada marah lagi. Nah, ini kata Nabi Adam, wa innahu qad nahani anis syajarati, sesungguhnya Allah itu sudah melarang aku dari pohon ini. Pohon apa, Mas? Pohon khuldi. Fa'asaituhu, lalu aku durhaka kepada Allah, aku makan buahnya, ya. Nafsi nafsi nafsi, nafsi itu artinya diriku, ya. Diriku, maksudnya Pak, ya, masing-masing lah gitu, ya. Lu jangan ke saya gitu. Coba, Nabi Adam itu dosanya karena makan buah khuldi, tetapi Nabi Adam itu sudah bertobat, ya. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi, itu, ya. Jadi sudah tobat. Tetapi di akhirat nanti walaupun sudah tobat, orang itu akan merasa dosa yang remeh sekalipun akan sangat berat, malu ketemu Allah itu, ya. Nabi Adam aja dosanya yang sudah diampuni masih ke bawah-bawah, nanti nggak berani Nabi Adam itu ngasih syafaat, ya. Idhabu ila ghairi, pergi kepada selain aku. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, maka orang-orang akan datang kepada Nabi Nuh. Fayaquluna ya Nuhu, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusuli, sesungguhnya engkau adalah rasul pertama, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Coba ini perlu kita pikirkan. Nabi Nuh itu rasul pertama, padahal sebelumnya ada Idris, ada Syis, ada Adam. Mereka itu rasul atau bukan, ya. Karena di hadis ini Nuh adalah rasul pertama. Jawabannya bisa jadi
Adam, Idris sama Nuh itu sama Sis hanya nabi saja. Ya, hanya nabi saja. Rasul pertama itu Nuh. Mungkin jawabannya seperti itu, mungkin. Ada ulama yang menjelaskan maksudnya Nabi Nuh itu orang yang pertama menghadapi syirik, ya. Disebut Rasul pertama karena manusia itu mulai syirik di zamannya Nabi Nuh. Di surat Nuh itu kita bacakan, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadzan wala suwa'an wala yagusa wala ya'uqa wa nasra, atau seperti itu ya, saya agak lupa ayatnya, nanti dicek lagi. Jadi dulu itu ada orang soleh namanya itu Suwa, Ya'uq, Yagus, Nasr sama Wad, ya. Saking solehnya orang-orang itu menaruh jasa, berhutang budi, lalu dibuatkanlah patungnya. Patung itu pertama sebagai pengingat, orang-orang generasi pertama masih ingat jasanya. Orang-orang generasi kedua sudah beda lagi, mereka menganggap itu sebagai keramat, mulailah ditaburi kembang segala macam gitu ya. Lama-lama disembah menjadi Tuhan, maka turunlah Nabi Nuh untuk membasmi itu, ya. Jadi ada itu Tuhan-Tuhan mereka itu seperti itu. Nah, makanya kita takut ketika Jokowi dibuatkan patung, Bung Karno dibuatkan patung, Gus Dur dibuatkan patung, ya. Mungkin generasi-generasi kita masih menganggap itu hanya pengingat saja, ya, pengingat. Nggak tahu anak cucu kita, ya. Jangan-jangan nanti orang nyekar ke patungnya, ya. Patungnya disiramin kembang gitu ya, setelah itu disembah. Nah, gitu asal mulanya itu kan. Nah, tetapi kemudian penjelasan seperti itu ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, umatnya Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Sis, itu dosanya apa dong? Kan mereka sampai didatangkan Rasul kan berarti ada dosanya. Mereka tidak syirik berarti, ya. Karena yang syirik pertama itu Nabi Nuh, umatnya. Berarti kenapa Nabi Adam itu sampai memberikan pedangnya kepada Nabi Sis, kemudian memberikan kuda Maimun kepada Nabi Sis, kemudian memerintahkan perangi itu kakakmu Qabil, ya, perangi, dakwahi mereka. Kalau nggak mau dakwah, kalau nggak mau nurut, perangi. Nah, mereka diperangi atas nama apa? Syirik, ya, atau apa? Ya, itu yang perlu dipertanyakan, ya. Dan saya nggak tahu jawabannya. Tapi kemungkinan begini, kemungkinan syariatnya Nabi Adam itu diperbaharui dengan syariatnya Nabi Sis, lalu mereka menolak. Di antara yang dirubah itu adalah menikahi saudara kembar, ya. Pokoknya syariat pernikahan gimana ya. Nah, mungkin mereka ini adalah tetap agamanya ikut Nabi Adam, tetapi mereka maksiat kepada Allah. Dan zaman itu orang maksiat harus diperangi oleh nabinya, mungkin itu ya. Nah, tapi jelas di sini hadis mengatakan Nuh ini adalah awalul Rasul, ya, Rasul pertama. Nabi Nuh ini Rasul pertama. Waqad sammakallahu abdan syakura. Allah sudah menyebut kamu sebagai abdan syakur. Jadi Nabi Nuh itu sebutannya adalah abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Syakur ini namanya sigot mubalaghah, ya, faul, faulun au mif'alun, fa'alun au mif'alun au faulun, ya. Itu bentuk-bentuk isim tafdhil namanya, banyak bersyukurnya. Isfa'lana ila rabbik, berikanlah syafaat kepada, ya, mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila nama nahnu fihi, ya, sama dengan di atas, ya. Fayaqulu, maka Nuh berkata, inna rabbi azza wa jalla qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu, sama dengan yang di atas, bahwa Allah sekarang sedang sangat marah, ya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi nafsi nafsi nafsi, ya. Dan sesungguhnya sungguh telah ada untukku itu dakwah, da'autuha ala qaumi, atau doa ini ya. Sebentar saya baca syarahnya. Oh ya, dulu saya pernah berdoa
yang aku doakan untuk kaumku karena nggak sabar. Nabi Nuh itu dakwah bertahun-tahun, ratusan tahun dakwah, tapi pengikutnya makin lama bukannya makin sadar, tapi anak cucunya lahir baru itu malah makin kurang ajar. Nah, dalam satu kitab itu saya baca ada keterangan, ada seorang bapak lagi nuntun anaknya, begitu ngelihat Nabi Nuh, anaknya itu disuruh ngambil tanah, ya, ambil tanah. Terus anaknya digendong di lehernya, begitu lewat ke Nabi Nuh, kata si bapak, Nono ada orang gila, olesin mukanya, gitu ya. Akhirnya yang anak kecil itu ngolesin mukanya ke Nabi Nuh, ya. Nah disitulah Nabi Nuh mungkin karena manusia biasa kesabarannya hilang, berdoa, ya, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara, di surat Nuh itu, ya, innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan sisakan di atas muka bumi ini orang kafir, ya. Sesungguhnya mereka ngelahirin anak pun kafir juga, gitu ya. Udah habisin saja. Itu doanya Nabi Nuh. Salah nggak Nabi Nuh doa seperti itu? Ya, tidak salah. Manusia dalam posisi seperti itu sudah berada di puncak ketidakmampuan menahan sabar, Pak. Ya. Terus idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim fayakuluna, mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata, ya Ibrahimu, anta nabiullah wa khaliluhu min ahlil ard, ya, engkau itu nabiullah dan kekasihnya Allah, khalilnya Allah di antara penduduk bumi. Apa itu khalil dan kenapa beliau mendapatkan khalilullah? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Tori, ya. Wah, yang nyimak masih ingat ada 3 itu ya penyebabnya kenapa disebut khalilullah, ya. Isfa'lana ila rabbik, ya. Berikan syafaat kepada Tuhanmu atau mintakan syafaat. Ala tara ila ma nahnu fihi, fayaqulu lahum, maka berkata Nabi Ibrahim kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdaba ba'dahu mislahu. Inni qad kuntu kadzabtu salasa kadzabatin, sesungguhnya aku pernah berbohong sebanyak 3 kali bohongan, ya. Nafsi, 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 ya, diriku, 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 dah pergi, jangan saya. Dulu saya pernah bohong 3 kali. Nah, bapak-bapak sekalian, kok Nabi Ibrahim bohong? Kan ini Nabi, ya. Nabi kok bohong 3 kali lagi? Bagaimana ini kisahnya? Nah, minggu depan saja. Udah kepanjangan saya baca kitabnya, ya. Ya. Minggu depan libur, nggak ada yang narik, ya. Baik bapak-bapak sekalian, jadi minggu depan itu nanti kita akan bahas bohongnya Nabi Ibrahim ada 3, sehingga beliau itu nggak berani memintakan syafaat gara-gara bohongnya itu, ya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.